Kami juga mendengar ada rencana peluncuran pembiayaan emas sebelum akhir semester 1 ini. Lalu persiapannya sudah seperti apa? Nah, jadi kalau untuk rencana peluncuran produk ya mungkin saya sedikit koreksi. Kelihatannya mungkin kita baru proyeksikan mungkin di akhir tahun ini karena apa? Karena banyak hal harus kita persiapkan. Nah, cuma kita kembali ya, produk bullion itu sebenarnya dalam SEOJK-nya itu ada 4. Penitipan, ya, kemudian jual beli, kemudian penyimpanan atau simpanan, dan kemudian pembiayaan. Nah, kita sekarang sudah masuk ke 2 produk, yaitu produk penitipan dan kemudian jual beli. Itu sudah kita jalankan dan sudah ada marketnya, sudah terbentuk. Nah, sekarang kita sedang fokus ke simpanan. Nah, kalau simpanan sudah terbentuk, baru kemudian kita lawannya simpanan kan mau nggak mau kita juga harus mulai berbicara terkait pembiayaan. Karena disimpan saja, kalau nggak ada pembiayaan kan nggak dapat return juga kan begitu. Nah, jadi insya Allah kita sudah siapkan terkait dengan kalau di BSI itu ya di Bank Syariah itu pertama kita harus maju dulu ke DPS kita. Alhamdulillah sudah kita jalankan dan sudah dapat opini terkait ini. Kemudian paper kita juga untuk persiapan ke risk management, kemudian compliance-nya, kemudian juga nanti ke regulator kita sudah siapkan. Mudah-mudahan selepas semester 1 ini kita sudah bisa submit. Kita berharap sih sebelum akhir tahun kita sudah bisa punya produk simpanan. Nah, next-nya kalau untuk pembiayaan memang kita juga harus bicara terkait dengan ekosistemnya. Karena kembali kalau kita mengacu ke SEOJK-nya bahwa pembiayaan emas ini adalah emas ke emas dan dikembalikan dalam bentuk emas. Mau tidak mau ini kan sebuah model bisnis yang dalam tanda kutip sangat unik ya, dan pemainnya harus pemain emas. Kita sedang siapkan juga pelaku-pelaku industrinya, ekosistemnya, ya termasuk bagaimana transaksi yang akan kita lakukan. Nah, itu mudah-mudahan kita sih berharap di akhir tahun ini kita sudah bisa selesaikan setidaknya untuk yang simpanan emas. Ya, karena itu penting buat kita, karena dengan adanya produk simpanan emas, maka insya Allah semua emas yang ditransaksikan di kita, di bullion system kita, itu sudah bisa tercatat sebagai dana pihak ketiga. Jadi aim-nya ke situ dulu, setelah itu next kita baru siapkan untuk yang pembiayaan emasnya. Baik, tadi ada 4 produk Bapak sampaikan, dan Bapak juga sedikit mention tadi bagaimana caranya untuk bisa memperkuat lagi ekosistem layanan begitu. Tapi strategi apa mungkin yang akan dilakukan BSI untuk bisa memperkuat ekosistem layanan atau bisnis emas ke depannya? Nah, jadi kalau kita bicara strateginya ya kembali BSI ini adalah bank yang ketika melaunch produk dan segala macam itu kita bangun dalam sebuah model ekosistem. Dan kemudian kita biasanya lebih awal atau lebih dulu masuk ke segmen-segmen yang sudah kita kelolakan. Kalau kita bicara ekosistem, di situ ada tempat kita untuk hidupnya, untuk jualannya, kemudian ada para pelakunya. Nah, makanya yang pertama tentu saja nanti kita akan bicara segmen mana yang kita mau garap. Nah, ini kita sudah siapkan. Nah, segmen kita kemungkinan besar, dan hampir semua produk kita, terutama yang massal itu adalah di segmen-segmen retail. Retail consumer. Nah, kita sudah siapkan marketnya, segala macamnya. Yang kedua, setelah kita punya terkait dengan segmennya, maka kita akan bicara terkait dengan tentu saja produknya. Nah, produk tadi itu, kita sudah punya yang tabungan emas, kemudian nanti kita penitipan emas, kita akan teruskan ke tabungan emas, kita sudah punya jual beli, kita akan teruskan ke pembiayaan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan perkuat juga dari sisi supplier dan kemudian delivery channel-nya. Nah, alhamdulillah sekarang kita punya cabang sekitar 1.100-an lebih di seluruh Indonesia. Kita juga punya BSI Agen yang kita jadikan sebagai channel. Belum lagi channel-channel digital kita. Dan yang terpenting tadi itu, kita juga harus punya presensi terkait ATM emas sehingga nasabah punya kepercayaan bahwa kalau dia beli emas di BSI dan nitip emas di BSI, maka dia bisa ngambil emasnya kapan saja melalui ATM-ATM emas kita di BSI. Mungkin itu. Baik, kalau kita mendengar Goldman Sachs ini kan memproyeksikan harga emas bisa mencapai $4.000 per troy ounce. Kalau Bapak sendiri melihat seperti apa di dalam negeri ini nantinya? Kalau saya melihatnya mungkin itu ada ininya juga ya, trennya mungkin akan mengarah ke sana juga karena dalam beberapa bulan terakhir ini kan harganya terus meningkat. Di sisi lain juga demand atau permintaan masyarakat juga cukup naik, Mbak, cukup tinggi ya, karena kita lihat pertumbuhan kita harian juga, running rate kita harian juga cukup tinggi ya. Dan kita juga melihat bahwa jika misalnya ya mungkin bisa mengkoreksi harga ini, jika ada perubahan yang drastis ya dari sisi nilai tukar misalnya, atau kemudian juga mungkin nanti pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik, bisa jadi juga orang akan shifting ke instrumen investasi yang lain. Karena kembali ini kan emas ini kan bagi sebagian orang
ya hanya instrumen investasi kan. Kalau yang lain lebih menarik mungkin akan ada shifting. Tapi selama itu belum ada penggantinya, rasanya tren emas untuk meningkat ini akan juga terus terjadi. Baik. Jadi kita optimis saja, kelihatannya akan naik, walaupun ya tadi ya ketika ada kenaikan harga, ketika ada kenaikan demand, kami di bank harus siap-siap dengan kemungkinan resiko yang terjadi. Jadi kita juga harus lebih hati-hati lagi melihatnya seperti apa. Baik, kalau melihat data yang tadi Bapak sampaikan ini kan permintaan emas di Bank BS ini kan sudah cukup tinggi gitu. Tapi lalu seperti apa ini akhirnya memberikan prospek juga pada penambahan mulai dari simpanan, lalu juga penambahan nasabah dan juga akhirnya tentu pendapatan dari BSI sendiri. Nah ini menarik jadi Mbak Anika ya, kalau misalnya kita bicara kenaikan demand ini, maka kemudian tugas kita di BSI ini kan harus memberikan kepada setiap nasabah kita alasan kenapa dia harus membeli emas, kan yang penting itu. Maka kita akan buatkan nanti beberapa produk, beberapa feature ya terkait dengan supaya orang itu ketika membeli emas itu bukan sekedar karena tadi itu FOMO, ngikut-ngikut temennya gitu ya, atau mungkin sekedar investasi tanpa jelas dia mau ngapain juga, uang mau diapain, emas mau diapain kan begitu. Maka kita akan coba nanti turunkan ya feature-nya ini ke sesuatu yang jauh lebih spesifik purpose-nya. Contoh misalnya, ada beberapa kebutuhan orang terkait uang di masa depan, mungkin untuk haji, untuk pendidikan, kan gitu ya, untuk mungkin ya keperluan-keperluan lain, termasuk tentu saja ada urusannya dengan investasi yang memang murni untuk investasi, termasuk di beberapa perusahaan mereka sudah mulai melihat ini sebagai bagian dari untuk penyimpanan uang-uang calon pensiunan para pegawainya, Mbak. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah demand ke kita minta bagaimana jika misalnya sebagian dari dana pensiun mereka itu dikonvert dalam bentuk emas. Nah, jadi ini yang kita terus ciptakan supaya orang membeli sesuatu itu tidak karena tadi itu alasan yang tidak jelas, kemudian investasi yang tidak jelas. Nah, kita harus terus jelaskan kepada nasabah-nasabah kita terkait keperluannya apa dia beli emas. Sehingga nanti transaksinya betul-betul transaksi real yang dilandasi oleh kebutuhan yang juga jelas. Gitu. Mungkin itu. Baik, kami juga sempat mendengar ATM emas yang katanya akan dikeluarkan oleh BSI. Wah, ini cukup menarik perhatian masyarakat juga. Pak Anton mungkin boleh dijelaskan seperti apa nanti konsepnya? Nah, jadi konsep ATM emas kita itu adalah sebenarnya media nasabah-nasabah kita untuk nanti bisa mengambil emas titipan mereka di kita gitu. Yang mereka selama ini kan sekarang beli nih langsung titip di kita dalam bentuk virtual. Kadang-kadang mungkin dia butuh untuk dikoleksi atau untuk diserahkan kepada orang lain sebagai hadiah atau sebagai investasi atau untuk apapun tujuannya. Nah, kita akan siapkan nanti ATM-ATM itu di cabang-cabang kita sehingga kalau mereka punya akun terkait dengan emas virtual di BSI, di Beyond kita, maka dia bisa ngambil di situ. Nah, biasanya pecahannya pecahan-pecahan kecil ya dari mungkin 1 gram, ya 2 gram, 5 gram, 10 gram, mungkin sampai di 25 gram, kita nanti lihat seperti apa demand-nya. Nah, ini kita sudah lakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ini sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan kita harapkan sih di tahun ini kita sudah bisa deploy beberapa tempat sehingga orang percaya bahwa kalau nyimpan emas di BSI, maka emasnya bisa diambil kapan saja. Baik. Gitu. Targetnya di tahun ini akan ada berapa banyak ATM emas dan lokasinya seperti apa, Pak? Kita kemarin coba deploy ya mungkin di tahap awal, bisa jadi mungkin di angka sekitar 10 cabang dulu gitu ya. Yang kira-kira mungkin ramai lah di sekitar Jakarta kah atau di beberapa kota besar gitu. Kita punya target sebenarnya di angka sekitar 50 cabang yang kita deploy ATM emas kita.